Shalom, perkenalkan nama saya Aprina Katarina. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Kolonialisme Portugis dan Spanyol memainkan peran besar dalam penyebaran agama Katolik di berbagai wilayah dunia, termasuk di Nusantara. Berikut adalah pengaruh utama mereka dalam misi Katolik. Yang pertama, pengaruh Portugis dalam misi Katolik. 1. Peran Portugis dalam penyebaran Katolik. Portugis mulai menjajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Pada saat itu, misionaris Katolik dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit menyertai para penjelajah untuk mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Yang kedua, wilayah-wilayah yang dipengaruhi Portugis. 1. Wilayah Maluku. Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate dan Ambon, di mana banyak penduduk lokal dibaptis menjadi Katolik. Yang kedua, wilayah Timor dan Flores. Katolik berkembang pesat di wilayah ini karena upaya misionaris Yesuit dan Dominikan. Hingga saat ini, Flores dan Timor tetap menjadi basis Katolik yang kuat di Indonesia. Yang ketiga, wilayah Solor. Portugis mendirikan benteng dan gereja di Pulau Solor sebagai pusat penyebaran Katolik di Nusa Tenggara. Kemudian yang kedua, tokoh misionaris Portugis yang berpengaruh. Tokoh Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1506 sampai 1552 dari Ordo Yesuit adalah misionaris yang paling terkenal yang datang ke Maluku. Pada tahun 1546 sampai 1547. Ia membaptis banyak penduduk dan memperkuat komunitas Katolik di Ambon, Ternate, dan sekitarnya. Kemudian yang keempat, dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara yaitu pendirian gereja-gereja pertama di Indonesia. Kemudian penciptaan buku-buku doa dan katekese dalam bahasa lokal, dan pengaruh Katolik tetap kuat di beberapa daerah meskipun Portugis kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan Protestan. 2. Pengaruh Spanyol dan misi Katolik. Yang pertama, peran Spanyol dalam penyebaran Katolik. Spanyol juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik melalui kolonisasi, terutama setelah tahun 1494, ketika perjanjian Tordesillas membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Spanyol lebih banyak berpengaruh dalam penyebaran Katolik di Filipina dibandingkan di Nusantara. Yang kedua, dampak di wilayah Nusantara. Pada abad ke-16, Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Bagian besar keberhasilan misi Katolik Spanyol terlihat di Filipina, di mana agama Katolik menjadi dominan hingga saat ini. Portugis lebih berperan dalam penyebaran Katolik di Nusantara dibandingkan Spanyol. Kehadiran Portugis membawa misionaris Katolik ke Maluku, Timor, dan Flores, yang hingga kini masih menjadi pusat komunitas Katolik di Indonesia. Namun setelah kedatangan Belanda yang berhaluan Protestan, penyebaran Katolik mengalami kemunduran, sebelum akhirnya bangkit kembali pada abad ke-19. Sekian penjelasan dari saya tentang pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik.